Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam acara Persekutuan Doa Pagi. Puji syukur hari ini kita masih boleh bertemu kembali, bersekutu kembali. Tema yang akan kita dengarkan hari ini adalah Ada Pelangi Ketika Hujan, yang akan dibawakan oleh Saudara Septian Adi, alumni UKDW Jogja. Mari sebelum kita memulai persekutuan kita akan pujikan bersama sebuah pujian pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
kasih-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Selalu baru Tuhan rahmat-Mu setiap hari. Ya Bapa, saat ini kami akan bersekutu bersama di persekutuan doa pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati dan menyertai kami. Bantu kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami akan semuanya ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan bersama sebuah pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya dan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya dan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari Ibu Bapak sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di pagi yang segar ini Tuhan. Kami dapat terbangun dan bersiap untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Dan pada saat ini kami memohon Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dapat menuntun kami dan membukakan hati kami Tuhan, untuk mendengar dan mempelajari mengenai firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang sertai, supaya kiranya firman pada hari ini dapat menjadi kekuatan kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 20 sampai 23. Yohanes 16 ayat 20 sampai 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan
Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada suatu quotes Kristen yang cukup terkenal dan mungkin ibu bapak sekalian pernah mendengar quotes ini. Jadi quotes ini berbunyi demikian. Ada pelangi sehabis hujan. Quotes ini kira-kira hendak mengatakan bahwa ada hikmah atau hal-hal baik yang telah Tuhan rancangkan kepada kita ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan. Ketika kita sedang mengalami pergumulan pada saat ini. Quotes ini juga menjadi refleksi saya secara pribadi ketika saya sedang mengalami suatu pergumulan dalam kehidupan. Tapi ibu bapak sekalian, ada sebuah fakta menarik yang saya temukan ketika saya membaca suatu artikel yang menjelaskan secara ilmiah bahwa rupa-rupanya pelangi tidaklah muncul sehabis hujan. Namun, pelangi ini justru muncul dan pelangi ini ada ketika hujan ini sedang turun deras-derasnya. Nah, fakta ini tentu mengagetkan saya. Dan saya jadi berpikir, apa jangan-jangan quotes ada pelangi sehabis hujan menjadi keliru karena menggunakan analogi atau ilustrasi yang keliru juga. Namun dari beragam pengalaman yang saya alami, saya justru berefleksi bahwa mungkin saja kita sebagai orang Kristen ini yang keliru dalam mengambil sikap ketika kita sedang mengalami pergumulan. Bahwa biasanya ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup atau ketika kita sedang mengalami pergumulan, kita akan selalu berfokus pada pelangi sehabis hujan. Kita selalu berfokus dan menerka-nerka hal baik apa yang akan kita dapatkan, yang akan kita peroleh dalam pergumulan yang sedang kita alami. Tentu hal ini saya tidak mau mengatakan bahwa berpengharapan itu keliru. Namun, baik disadari ataupun tidak, kita ini justru menjadi abai dengan pergumulan yang sedang kita alami. Atau malah kita ini justru menyangkal diri kita menjadi denial terhadap pergumulan yang kita alami. Yang mengakibatkan kita gagal dalam menemukan cinta kasih Allah dan kita gagal dalam berefleksi terhadap pergumulan yang sedang kita hadapi. Bacaan kita pada Yohanes 16 ayat 20 sampai 22 memberikan gambaran pada kita betapa dunia ini memang seolah-olah memang penuh dengan penderitaan. Banyak hujan di mana-mana. Pada ayat 20 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Ayat ini menunjukkan sebuah ironi di mana ketika kita sedang menangis dan meratap, di sisi lain, dunia justru bergembira. Tapi bukankah kalau kita coba ingat-ingat lagi, ketika kita dulu atau mungkin kita saat ini sedang mengalami suatu pergumulan, pernahkah kita merasa bahwa seolah-olah dunia ini cuma kejam terhadap diri kita saja? Seolah-olah cuma kita yang dapat pergumulan yang sangat berat. Ini kalau diibaratkan, ini seperti ketika terjadi hujan lokal. Ketika yang hujan ini cuma di daerah kita aja. Atau semisal yang hujan ini cuma di daerah perterongan. Ketika kita sedang bersiap-siap keluar, kita sudah pakai jas hujan, dan ketika kita sudah berjalan, ternyata hujannya itu kering ketika kita sudah lewat dari daerah perterongan. Tentu ini menjadi sesuatu yang menjengkelkan. Menjengkelkan lagi ketika seolah-olah ini orang-orang di sekitar kita ini bisa tersenyum bahagia, padahal kita ini sedang bersedih dan berduka terhadap pergumulan yang kita alami saat ini. Namun ibu bapak sekalian, pada lanjutan ayat 20 tadi dikatakan bahwa kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kita diingatkan
bahwa duka cita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sukacita. Antara duka cita dan sukacita ini seperti seorang pasangan kekasih yang tidak pernah lepas satu sama lain. Kita tidak akan pernah yang namanya mengenal sukacita jika kita belum pernah merasakan duka cita. Begitu juga sebaliknya, kita tidak akan pernah mengenal sukacita. Kita tidak akan pernah mengenal duka cita jika kita belum pernah merasakan sukacita. Antara duka dan suka memang selalu hadir bersama-sama. Namun, karena kita sebagai manusia yang terbatas, seringkali emosi yang kita alami dalam menjalani lika-liku kehidupan ini menyebabkan salah satu emosi ini tertutupi. Semisal ketika kita sedang mengalami pergumulan yang sangat hebat yang menghantam diri kita, yang menyebabkan kita larut dan tenggelam pada duka yang kita alami, maka mau ada hal baik seperti apapun, mau ada sukacita apapun di sekitar kita, maka rasa sukacita itu dan hal-hal gembira itu akan tenggelam pada emosi duka yang sedang kita alami. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita sedang mengalami sukacita yang terlampau hebat, terlampau besar, maka hal-hal duka apapun yang ada di sekitar kita ini akan tenggelam pada hal-hal suka yang sedang kita alami. Nah, kalau contoh ini yang lebih familiar nih, biasanya itu bisa kita lihat pada orang-orang yang lagi kasmaran, ibu bapak sekalian. Makanya biasanya kalau orang kasmaran itu mau ada badai sehebat apapun akan diterjang. Mau ada pengorbanan sesulit apapun, rasa-rasanya pengorbanan itu tidak akan terasa sulit dan tidak akan menjadi beban karena tertutupi dan tenggelam karena rasa sukacita, karena rasa kasmaran itu kepada kekasih. Nah, seperti halnya yang dikatakan pada ayat 21 yang berusaha menggambarkan bagaimana relasi antara rasa suka dan rasa duka ini memang tidak pernah lepas satu sama lain. Yang digambarkan dalam peristiwa perempuan yang sedang melahirkan. Nah, meskipun saya belum pernah melahirkan, namun saya ingin coba membayangkan. Namun tentu ibu-ibu di sini lebih tahu dan bisa mendapatkan gambaran karena pernah merasakannya. Saya mencoba membayangkan ketika sedang melahirkan ini akan menjadi penderitaan, akan terjadi penderitaannya sangat hebat ketika proses kontraksi. Rasa sakit yang luar biasa ketika proses melahirkan ini terjadi. Namun, rasa sakit ini terbayar lunas dan berubah menjadi senyum sumringah dan kesukacitaan ketika anak ini atau bayi ini lahir. Kita bisa melihat antara rasa suka dan rasa duka hadir dan terjadi pada suatu peristiwa yang sama. Dan hal ini hendak menunjukkan bahwa sukacita tidak akan pernah lepas dan akan selalu ada bersama dengan rasa duka cita. Demikian juga kamu sekarang diliputi dengan duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada ayat 22, kita juga diingatkan bahwa Allah tidak pernah sedikit pun melepaskan pandangannya dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami hal-hal sulit. Kita sedang mengalami pergumulan yang sangat hebat. Namun, itu tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Itu tidak berarti bahwa Allah ini sedang acuh pada diri kita. Bukan berarti cuma kita yang sedang mengalami pergumulan, sedangkan orang lain tidak. Karena tiap orang punya hujannya masing-masing. Dan kita juga diajak untuk turut mengarahkan pandangan kita pada cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Supaya sukacita yang ada dalam diri kita ini tidaklah hilang dan tidak pernah padam. Karena kita dipenuhi oleh cinta kasih Allah meskipun kita sedang mengalami pergumulan.
Seperti halnya quotes tadi dan juga bacaan firman pada pagi hari ini, kita diajak berefleksi bahwa memang rupa-rupanya bukan ada pelangi sehabis hujan, melainkan ada pelangi ketika hujan. Bahwa ada cinta kasih Allah dan ada sukacita yang terselip dalam permasalahan ataupun juga pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Mungkin pada saat ini kita belum bisa melihat sukacita dan cinta kasih Allah itu. Namun, bukan berarti sukacita itu tidak ada. Hanya karena pergumulan yang kita alami saat ini terasa dan memang sedang terjadi dengan hebat-hebatnya. Hujan yang ada dalam kehidupan kita sedang turun dengan deras-derasnya. Seperti halnya pelangi yang baru bisa kita lihat ketika hujan ini sudah mulai reda. Namun bukan berarti pelangi ini tidak ada ketika hujan ini sedang turun. Berdasarkan tadi suatu penelitian yang menyebutkan bahwa memang pelangi muncul ketika hujan ini sedang deras. Dan kita diajak bersama-sama, maukah kita untuk duduk di jendela rumah kita untuk melihat pelangi ketika hujan sedang turun dengan deras? Maukah kita membuka hati kita untuk melihat cinta kasih Allah dalam pergumulan dan duka yang saat ini sedang kita alami? Dengan keyakinan bahwa sukacita dan cinta kasih Allah juga turut hadir dalam pergumulan dan duka yang sedang kita alami. Mari bersama-sama kita merasakan pelangi cinta kasih Allah dalam hujan yang sedang deras terjadi pada kehidupan kita saat ini. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita tutup persekutuan doa pagi kita. Kita mau minta tuntunan Tuhan dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Pada setiap hujan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Cinta-Mu yang senantiasa hadir dalam hati kami, dan pelangi kasih-Mu yang menaungi setiap langkah kaki kami. Namun kami ingin memohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu dalam setiap duka, dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa cinta-Mu tak pernah lepas dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tak pernah melepaskan pandangan-Mu kepada setiap kami, bahwa kami dapat terus belajar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini, dan kami dapat terus merasakan pelangi kasih-Mu, kami dapat terus merasakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, dikala hujan kehidupan sedang melanda kehidupan kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu, dan kiranya doa ini kami naikkan hanya dalam penyertaan Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kami. Amin.